Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Nganu Teknik. Oke, sekarang kita sedang mengecek sub 2 pintu kulkas ya. Di sini saya akan menerangkan timer, perbedaan timer kulkas merek sub 2 pintu yang menggunakan timer. Perbedaannya bahwa hanya merek sub lah yang menggunakan timer 14. Nah, bisa kita lihat di sini. Oke, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu yang baik hatinya, inilah yang disebut timer ya. Ini disebut timer. Tipe timer untuk merek sub ini berbeda dengan merek kulkas yang lain. Kalau kulkas yang lain tipenya itu adalah tipe 13. Kalau sub ini tipenya 14. Oke, yang disebut tipe 14 ini perbedaannya atau ciri khasnya akan saya beritahu ya. Ciri-cirinya kalau untuk yang timer 14 merek sub ini ujungnya genap ya atau angka 2. Sedangkan jika 13 ujungnya ganjil. Terus untuk warna biasanya warna abu-abu ya seperti ini untuk yang 14. Tapi yang 13 juga ada yang berwarna abu-abu, namun ujungnya ganjil seperti merek Polytron. Merek Polytron timernya 13 tapi berwarna abu-abu seperti ini. Oke, untuk fungsinya sendiri untuk menghidupkan heater, getaran timer dan juga kompresor nyala atau enggaknya dan defrost semua diatur oleh timer ini. Oke, akan kita ulas ya cara kerjanya. Oke, lihat sini belakang. Nah, ini ya tipe sub, tipe kulkasnya. Oke teman-teman, akan kita colokin atau kita hidupkan kulkasnya dulu ya, untuk mengetahui kompresor nyala. Kedengaran kompresor nyala, lihat ampernya. Oke, ampernya ada di angka 0,8. 0,8 ini adalah ampere normal ya untuk kulkas 2 pintu. Oke, bisa dilihat di dalam sekarang. Baik teman-teman, untuk kulkas 2 pintu, semua kulkas 2 pintu sistemnya ya. Jika kompresor nyala, mesinnya nyala, kipas fan pasti nyala. Nah, ini nyala ya. Ini fan freezer. Fan freezer di sini jika kompresor nyala, otomatis fan-nya pun ikut menyala. Ini fan kipas dalamnya ya, yang di dalam atas pintu ya, pintu atas. Nah, ini udah mulai beku, artinya udah normal ya, fungsi dari freonnya normal. Karena memompa kompresor memompa freon dan terjadilah beku. Di sini udah mulai beku. Nah, sekarang kita ke timernya. Cara kerja timer ini teman-teman, timer 14 ini merek sub. Jika kompresor pertama nyala, fan pun ikut menyala. Timer 14 ini merek sub. Jika dipegang, cirinya itu setelah nyala dia tidak bergetar ya, tuh dipegang nggak bergetar. Di sini bisa. Nah, coba deketin, ini ada gearnya nggak berputar ya teman-teman. Padahal kompresor nyala, fan pun nyala. Nah, inilah perbedaan timer 14 ya sistemnya. Sistemnya seperti ini. Jadi pertama
pertama kulkas nyala, kompresor nyala, fan pun ikut nyala. Namun timer ini diam, tidak bergetar, timer 14 ini. Itu cirinya. Kemudian yang kedua, ini mulai bergetar, timer 14 ini mulai bergetar ketika bimetal sudah membaca suhu dingin di evaporator. Oke, kita lihat ke atas. Baik, ini yang dinamakan bimetal ya teman-teman, rekan-rekan dan juga sobat dari channel Nganu Teknik. Nah, bimetal ini fungsinya adalah membaca suhu di evaporator ini atau di freezer ini, membaca suhu. Ketika suhu sudah dingin, ini akan nyambung, bimetal ini akan nyambung, akan terhubung, tersambung karena sudah membaca dinginnya dari evaporator. Nah, ini letaknya di sini ya posisinya. Jadi jika bunga es sudah menutupi atau menyelimuti bimetal ini pun akan berfungsi sesuai fungsinya, membaca suhu dan akan terhubung atau tersambung. Jalurnya ini adalah untuk menghidupkan heater. Tersambungnya bimetal ini jika sudah terbaca suhu dingin, maka bimetal ini akan tersambung, dan tersambungnya ini menginstruksikan untuk heater menyala, untuk memerintahkan heater agar heater menyala. Dan heaternya di sini ada di bawah ya, di bawah evaporator. Nah, ini bimetal nih jalurnya nih. Oke, nah ini jalurnya ya, agak atasan Andre. Nah, oke bro, di sini jalur bimetal warna pink kabelnya dan warna biru. Kita akan coba langsungkan seolah-olah bimetal ini sudah terbaca dingin ya. Nah, jika bimetal ini sudah terbaca dingin atau menyelimuti es yang ada di sekitarnya, ini akan terbaca dingin. Nah, ini akan nyambung di sini. Akan nyambung seperti ini nih. Ini ada arusnya nih, teman-teman. Ini kondisi nyala, ada arusnya ya. Kita berhati-hati. Nah, oke, kita jelaskan kembali. Jika bimetal ini sudah terbaca dingin artinya evaporator sudah beku, dan bimetal pun sesuai fungsinya akan tersambung seperti ini. Tersambung seperti ini, maka timer di sini, timer 14 barulah bergetar. Nah, terdengar suaranya teman-teman. Timer 14 ini mulai bergetar tuh. Bisa dideketin, Re. Ada suaranya ya, dan ada putarannya tuh ya. Gearnya berputar ya. Deketin lagi. Nah, itu gearnya berputar. Nah, inilah ciri khas timer 14 tipe 14. Bergetarnya timer 14 ini dimulai oleh bimetal yang sudah tersambung jalurnya. Nah, jika bimetal ini sudah tersambung, sudah tercapai dingin, sudah membaca dingin,
maka timer 14 ini barulah bergetar dan berputar si gearnya. Nah ini jika dipegang bergetar. Sebenarnya bedanya hanya itu ya teman-teman, untuk perbedaan timer 14 dan 13. Jika timer 13 ketika kompresor nyala, timer 13 langsung bergetar, langsung berputar. Namun untuk timer 14 ini ketika kompresor nyala ini belum berputar. Nah berputarnya atau bergetarnya setelah bimetal terbaca dingin, setelah tersambung ya, setelah terhubung. Seperti itu aja yang saya jelaskan untuk memahami perbedaan timer 14 pada kulkas merek SAT 2 pintu. Nah untuk mengecek heaternya ya, sama ini kalau untuk tipe 13, timer 13 dan tipe timer 14, jika bimetal sudah tersambung atau terhubung, nah ini kan di jumper ya, ini di jumper, ini artinya sudah tersambung. Dan kita akan mengecek heaternya, yaitu kita putar timer di sini untuk ke posisi defrost atau heater agar menyala. Nah bergetarnya timer ini atau berputarnya gear yang ada di dalamnya, lama-lama posisinya akan menuju ke defrost. Nah ini kita bantu langsungkan ya biar cepat. Nah ketika kompresor ketika timer sudah posisi defrost, gearnya mati, posisi tidak bergetar. Ini pada timer 13 maupun 14 sama ya. Pada posisi defrost, heater menyala, kompresor mati, fan pun ikut mati, timer pun tidak bergetar dan tidak berputar. Saya ulangi, untuk tipe timer 13 dan 14 pada posisi defrost sama semuanya, kondisi tidak bergetar timernya. Pada posisi defrost, heater menyala, kompresornya mati, fan pun ikut mati. Nah, kita contoh di sini. Ini fan mati. Nah, heater ada di bawah sini ya. Heater ada di bawah evaporator ini. Kondisinya lagi nyala. Mengetahui kondisi heater nyala enggaknya, kita menggunakan tang ampere. Nah ini teman-teman, ampernya 0,4, artinya heaternya nyala, artinya heaternya berfungsi. Dan di sini kompresor mati, kompresor diam. Jika kompresor mati, fan pun ikut mati, dan kondisi heater nyala karena posisi timer pada posisi defrost. Oke, kita kembali lagi ke sini. Sekarang kita ulas lagi ya, kembalikan posisi ini. Kita buka. Nah, kita buka ini untuk bimetalnya. Seolah-olah bimetal sudah berfungsi dengan baik sesuai fungsinya, tugas pokoknya, bahwa dia akan tersambung jika sudah terbaca dingin dan akan memutus jika sudah tidak terbaca dingin. Nah ini sudah tidak terbaca dingin karena heater sudah mencairkan es yang ada di sekeliling evaporator, maka bimetal ini akan terputus karena tidak terbaca dingin. Nah ini sudah terputus. Nah oke, lihat di sini fungsi timer mulai bergetar. Fungsi timer mulai bergetar. Untuk timer 14 ini sama 13 juga. Jika bimetal sudah terputus atau memutuskan arusnya,
Jika bimetal sudah terputus, heater mati ya. Setelah heater mati, timer ini akan bergetar atau berputar untuk menyalakan kompresor. Nah, kita langsungin kompresor, kita nyalakan langsung di sini. Nah, kompresor nyala. Kembali lagi ke timer 14. Inilah perbedaannya, bahwa setelah kompresor nyala, fan pun ikut nyala. Nah, itu fan nyala ya. Fan nyala, bimetal terputus, heater mati. Nah, timer 14 ini tidak bergetar. Inilah bedanya timer 14. Ketika setelah posisi defrost, heater nyala, dan setelah heater mati, kompresor nyala, timer ini tidak bergetar dan tidak berputar. Inilah perbedaan untuk timer 14 ada pada merek SAP. Baik, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum.